pencetus seni itu adalah Dewa Narada. Oh. Dewa Narada itu dewa gitar. Nah, dia yang mencetuskan seni. Kenapa dicetuskan seni? Karena Dewa Wisnu pengen dihiasi dengan kenyamanan alun-alunan. Pada saat saya di sini udah mulai tenggelam terus ke bawah. Tapi kok saya naik ke atas Ya, tenggelam itu maaf sampai uangnya harus dinolkan dulu. Maaf ya, Iya, betul. dinolkan. Kenapa pada saat tenggelam bener ini sukmanya terbang? Podcast Semesta. Salam halus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel kita Raja Semesta TV. Nah, jadi di video kita kali ini perdana podcast ya saya ya. Betul. Iya, jadi pokoknya mah ini sesuatu bisa ya. Sesuatu bisa. Jadi memang nanti rencananya jadi kita akan menginikan tentang explore juga ya, tentang podcast. Nanti bisalah komen-komen tentang hal-hal apa yang ingin dibahas atau digali informasi dari sosok beliau Awawan yang dengan istilahnya perjalanan spiritualnya, keilmuannya tentang kegaiban. Pokoknya luar biasa sekali. Nanti kita bisa dan akan ini ya mengundang salah satu subscriber kita yang di Telegram minimal satu podcast itu 5 orang ya, Pak. Ya, jadi 5 orang dan saat ini katanya ada yel-yelnya apa? Ada, Din? Ada dong. Ada apa? Coba. Siap ya. Podcast Semesta. Jadi itu baru ketemu tadi sore. Nanti dapat goceng-goceng. Goceng. Lah, penonton bayaran ya. Jadi saat ini saya sudah bersama Adin ya. Pak Adin ya. Mungkin perkenalan dulu nih biar kawan semesta banyak yang lebih tahu. Oke, nama saya Adin Mulya. Kebetulan termasuk baru di sini. Anak bungsu. Paling baru masuk sini. Nanti mungkin mengupas tentang diri saya sendiri boleh ditanyain lewat apa mau. Jadi itu Adin jadi salah satu memang awalnya pasien tapi sudah menjadi keluarga sekarang. Itulah di Raja Semesta banyak hal-hal yang tidak diduga, hanya sekedar tadinya pasien berobat ternyata bisa menjadi keluarga itu. Kenapa? Karena ada hati dan ketulusan yang terjadi pada Adin itu. Podcast Raja Semesta. Siap. Biar saya nggak grogi nih. Saya harus dihidupkan dulu ini suasana ini. Tapi ada bisaan. Enggak, tapi dia salah. Bukan podcast itu, podcast Semesta. Mohon maaf. Ternyata saya kurang briefing tadi. Ya, tadi ada meeting sendiri ya. Tadi ada kegiatan dulu sebelum kita ke sini. Tadi pun saya ditelepon dan saya pun tidak tahu akan ada ini gitu. Makanya mendadak jadi nervous juga. Gak apa-apa, ini awal dan pertama juga, mudah-mudahan istilahnya bisa berjalan dengan baik gitu, karena saya percaya ada beliau. Di kiri saya ada Awawan. Jadi ini ada energinya. Bagaimana kabarnya hari ini ya? Alhamdulillah alamin ya. Jadi memang hari ini tadi ada kegiatan selain video call ya, pengobatan ala video call. Jadi tadi kita bisa hanya sampai sore, terus karena beliau ada keperluan ke anak, karena anak minta izin mau keluar gitu. Dan sesuatu lagi. Coba yel dulu. Podcast Semesta. Ini buat temen nih. Luar biasa sekali ya. Enggak, itu sebenarnya ya sikat itu ada Nah, ini nih. Apa artinya coba? Sikat itu sisi kawan semesta. Jadi segala kawan semesta dari segala sisi nanti kita kuat. Luar biasa. Inilah fungsi podcast Semesta. Podcast Semesta. Harus siap. Jadi bukan sisi gelap ini ya. Mudah-mudahan sisi-sisi kebaikan yang memang harus ditonjolkan. Betul lah. Betul ya. Jadi saat ini kita memang lebih ke ini ingin berbincang-bincang bersama Adin. Jadi dia adalah tadi sudah dibilang dari awal di pembukaan bahwa beliau asal muasalnya pasien. Sebenarnya modus. Pasien itu modus doang. Awas jangan dicontoh nanti. Banyak yang kayak gitu. Iya. Tapi nanti dikuak semua. Dikuak ya. Jadi itu memang asal muasalnya, bahkan videonya pernah naik ya.
pernah ditayangin ya? Iya. Pernah tayangin karena memang dulu ya istilahnya beliau bidangnya di entertain dan ya itulah main secara halus sehingga istilahnya main secara halus karena ya itulah kasebut nama ada tukang kopi jeung tukang kopi oke itu dan wah Adin itu dah ya modal nukaran itu gitu modal Adin main di entertain ya mungkin banyak orang yang merasa tersaingi ya sehingga orang tersebut main halus, main dukun dan waktu itu sampai drop alhamdulillah sampai ke sini bagaimana rasanya waktu itu? Jadi kita sebelum ke arah sana mungkin maksudnya Adin cerita dulu ya tentang diri Adin sendiri gitu. Jadi izin dulu nih awal. Iya, silakan. Pokoknya waktu dah ke Adin terus. Senang dia. Timporen dah mana timporen. Jadi sebenarnya gini. Kalau cerita tentang diri sendiri ya, tentang Adin sendiri, itu Adin tuh punya kepribadian yang disebut kayak semacam introvert ya. Atau mau paham introvert nggak tuh? Apa ya? Pak Dodo apa Pak Dodo? Ya. Bisa tahu betul. Jadi kalau introvert itu kayak semacam kepribadian yang memang suka menyendiri, sendiri terus diem gitu, nggak terlalu banyak bicara gitu. Tapi nggak minta dikocokin kan? Enggak dong. Maksudnya airnya gitu. Jadi pada saat di satu kondisi yang memang Lagi down gitu. sendiri gitu maksudnya, itu kayak ada kenikmatan tersendiri. Artinya gini, saya bisa bicara sama diri saya sendiri, sama hati saya sendiri, saya bisa komunikasi sama batin saya sendiri. Nah itulah saya bisa kayak semacam ngobrol gitu. Oh jadi ini ya. Jadi emang jadi hati sendiri juga ada komunikasi gitu sama kita sendiri. Nah saya lebih suka seperti itu. Ibaratnya kita juga bisa kayak semacam apa namanya? Ada dua inilah. Semacam bisa inilah kita apa namanya tuh yang disebut nyadar diri gitu kayak gitu-gitu. Terus betul. ke depan kita harus kayak gimana? Itu kita perlu komunikasi kayak gitu. Karena Pak Sukarno juga udah pernah ada amanat kayak gitu kan. Maksudnya sekali-kali kita perlu komunikasi dengan diri sendiri dengan alam kayak gitu. Betul. Karena kita akan tahu siapa kita dan siapa Tuhan kita gitu. Dari situ sih. Jadi memang sisi kepribadian Adin adalah ada seperti itu. Terbukti memang pas pertama kesini ya gitu. Itu datang tuh diem di pojokan di sini sendiri nih, masih ingat ketemu Mama Dadang di situ, mereka kumpul di situ semua. Dan di situ sebenarnya satu sisi memang bukan untuk berobat nih, mohon maaf Pak. awalnya bukan memang berobat ya. Jadi memang ketarik gitu, ada rasa yang ketarik ke sini untuk ketemu gitu. Nggak tahu kenapa itu. Itu kalau diceritain tentang rasa itu memang agak sulit ya, maksudnya dijelaskan, dijabarkan dengan detail gitu. Yang jelas dari itu ketarik untuk datang ke sini, tuh di kondisi yang memang udah emang lagi bener-bener kolek jatuh, down gitu, emang bener-bener terkapar lah, terpuruk. Nah datang ke sini kok nyaman gitu, maksudnya di sini tuh ketemu merasa ada ketenangan. Ini gimana caranya biar bisa ngobrol langsung ya sama Awawan gitu. Satu sisi kan dengan kesibukan Awawan di sana kan, ya udah berobat aja. Berarti bener bodoh sah. Tapi memang benar di satu sisi pada saat masuk ke sana itu emang jadi bener-bener berobat, bener. Jadi emang ada satu sisi yang harus dibenahi di diri Adin gitu, diseimbangkan semuanya. Betul. Ada karma, leluhur segala apa. Dan anehnya waktu itu yang ditarik bukan leluhur atau apapun, tapi kan sejenis cahaya. Nah, dan itu kita komunikasi di situ. Suatu pengalaman baru lah buat Adin sih gitu. Jadi Raja Semesta ini menurut Adin satu hal yang unik, terus luar biasa sih, gitu. Beda dari yang lain. Nah makanya banyak orang-orang yang mungkin akhirnya kesini tertarik. Itu bukan suatu kebetulan sebenarnya. Karena memang kebetulan. Percikan-percikan cahayanya itu mungkin dari diri itu udah kena gitu, maksudnya ada di situ. Jadi itu sih. Mungkin percikan itu yang menarik mereka datang ke sini. Nah, betul. Menyambungkan Betul. rasa sebenarnya seperti itu. Karena memang ya itulah banyak rahasia di balik rahasia dalam kehidupan ini ya Adin ya. Betul. Ya jadi kita juga ingin memperkenalkan tentang sebuah karya yang baru rilis. Oke, kalau bicara masalah karya nih, Luar biasa. jadi pertama datang ke sini tuh karena di sisi kenyamanan itu ya. Kok ngomong sama diri sendiri nih, kok gua nyaman di sini ya?
kalau ke sini tuh kayak pulang gitu. Kalau ke sana gede ke Serpong kemana pun ke Jakarta kan risih gitu. Oh, paham sih. Iya risih gitu. Tapi kalau misalnya mau ke sini nih, kayak mau pulang ke rumah gitu. Itu anehnya di situ. Aduh, harus ada sesuatu nih harus yang Adin bisa ngasih apa ya ke sesuatu yang bisa bikin kita nyaman gitu kan ibaratnya kan. Sedangkan satu sisi Adin cuma bisa karya doang, bisa bikin karya gitu ibaratnya. Nah, gimana caranya ya? Ngasih karya aja deh misalnya gitu. Karena cerita lagu itu juga jadi kan background ke belakang kan di entertain, punya band juga yang masih kontrak sama major label sampai sekarang pun masih aktif, eksklusif gitu kan. Cuman karena kondisi kayak gini aja, nggak bisa lanjut. Nah, akhirnya jadi song itu, nada lagu itu udah ada dari 2011, 10 tahun yang lalu. Iya, 10 tahun yang lalu. Iya, gitu Tapi setiap nulis lirik itu nggak pernah masuk. Nulis lirik ini nggak, Nora nih, gitu kan. Terus nulis lirik ini pakai nada itu, lebay nih, gitu. Jadi nggak ada yang nyaman, gitu. Tapi pas kesini, terus komunikasi sama Awawan atau mau yang lainnya, Hari segala semua, banyak energi yang positif yang masuk ke sini. Tiba-tiba kan satu. Ada ide pengen bikin. Ya, imajinasi lah, yang bisa dituangkan terhadap satu karya itulah gitu. Dan itu sangat dimudahkan. Tapi pada saat itu, kok aman nih nada, aman nih lirik, kok masuk ya? Terus sounding nih ke temen nih. Nah, sounding itu ke orang yang memang nggak ngerti musik gitu. Kalau Adin kayak gitu ya. Ini coba lu denger nih lagu gue. Gue punya lagu liriknya kayak gini. Ada yang bilang, dalam amat ini. Terus, merinding. Terus, berarti satu sisi di orang yang awam aja untuk mendengarkan lagu itu, mereka punya sesuatu tanggapan yang bagus gitu artinya. Waktu itu lebih dari 7 orang, berarti udah aman. Nah, lucu lagi. Pada saat itu kan di sini kan dekat sama Adadang nih. Kondisinya waktu itu datang bareng juga. Adadang. Adadang lagi ngelamun ini. Ngelamun ini. Kaget. Terus Adin. Jadi sounding juga ke dia gitu, kayak abang angkat kan. Coba nih lirik. Gimana menurut Kak? Oke nih, dia oke aja. Oke nih, bagus nih katanya. Oh ya udah, nadanya kayak gini lah. Kayak gini nadanya pakai gitar gitu. Oh iya oke deh. Boleh nih kata gitu. Nah, akhirnya ngomong ke Ari gitu kan. Ke manajemen lah di Raja Semesta. Nih Adin ada karya nih, mau Adin kasih gitu. Karena kan mau ngasih sesuatu yang lebih besar juga nggak bisa, belum bisa gitu kan. Nah, akhirnya ya udah deh. Coba Hari ngomong ke Awawan waktu itu di sana gini boleh dicoba deh direkod dulu gitu kan. Oh ya udah boleh. Nah, itu proses berjalan waktu juga sambil nulis lirik sebenarnya berjalan. Lirik yang benar-benar pas, enak, nyaman, maknanya luas gitu. Jadi Raja Semesta itu sama Adin dalam satu lagu itu sebenarnya kumpulan kumpulan dari Raja Semesta, maksudnya dari sejarah Nur Muhammad sampai ke sosok cahaya yang memang mendiami sosok setiap manusia kayak gitu ada. Nah ini Adin tuangkan itu semua lebih ke arah sejarahnya sih gitu. Dan ternyata ya alhamdulillah responnya gitu. Proses ini pun atau nih Awawan proses kayak semacam recordingnya ini lucu juga nih lo recordingnya. Waktu itu kan emang keterbatasan ini ya, semua terbatas deh Karena kondisi. Nah, akhirnya cari yang home recording kan. Home recording ini bagus suaranya, referensi teman-teman. Oke deh datengin referensi. Udah gitu datang ke studio. Kita bikin kayak dulu take vokal nih segala semua gitu. Dan ternyata pada saat mau take vokal beneran itu mic yang lumayan mahal tuh, menurut dia itu paling mahal di situ, yang bagus sih, rusak tiba-tiba, gitu rusak nih, jadi nggak fungsi deh pokoknya, gitu. Pokoknya ada aja kendalanya. Kendala sih pas kayak gitu. Cuman kata dia gini, ini ada sih katanya mic biasa nih, kalau yang ini berapa emang mahal ini? Ini sih di atas 3 jutaan nih katanya gitu. Kalau ini yang biasa 100 ribuan. Sikat. Mereka kejelok. Ya udah namanya Adin senang tantangan orang kan, suka ditantang gitu. Pokoknya ada tantangan, sikat. Ya udah, siapa takut ambil sal, lipet-lipet nih. Aduh izin Awawan. Tapi untungnya nggak digantung ya, dilipat-lipat nggak digantung. Nah, akhirnya sampai itu kejadian tuh aman lah nyanyi gitu kan waktu itu. Jadi oke juga nih aman nih mic begini gitu kan udah terbukti udah apa maksudnya hasilnya gitu kan. Luar biasa. Waktu itu masih mentah lah ibaratnya. Pada saat ngisi musik ini pun yang lainnya kayak
sound drum, sound gitar, sound keyboard. Itu kan dengan pemilihan yang begitu banyak sound gitu kan sekarang di era digital ini. Itu dimudahkan. Dimudahkan. Ya. Jadi kayak semacam kita pakai ini aja deh kayak gini nih. Kayak energi gilang itu masuk Kak. Terus Din, pakai ini Din. Ini oke nih Din gitu kan. Gitu. Oh iya ya. Nah, terus sound yang lain pun sama. Ini bikin merinding nih sound. Kayak ada yang ngomong gitu. Ini bikin nyaman nih, ini bikin ngefly nih, kayak gitu, ada kayak gitu. Oh iya, ambil deh, gitu kayak gitu. Ini kayak gini. Termasuk kan Adin yang aransemen juga semua kan, komposisi musiknya, arrangernya, terus musik directornya udah semua Adin semua sampai vokal gitu. Alhamdulillah dimudahkan semua gitu. Pas dimudahkan itu tapi nggak bakar kemenyan kan? Enggak. Takutnya. Waktu itu nyari parukuyan. Kayaknya burukuyan. Parukuyannya kemana tuh? Tapi ngomong tapi ngomong agak sepi nih ya. Ada siapa? Warga semesta. Jai. Pada ngantuk ini, pada ngantuk. Tolong kurang bayaran. Goceng. Dan terus Jadi memang di balik diam Adin itu nggak selayaknya emang diem, ngedip, terus kuning gitu, enggak gitu. Kalau Bang Ano icing modal. Jadi Adin itu lebih ke arah ini. Jadi lebih ke arah diam tapi mempelajari gitu. Adin tuh karakternya kayak gitu, diam tapi mempelajari semua karakter, semua lokasi, tempat, orang-orang kayak gitu. Adin tuh lebih ke arah kayak gitu si orangnya. Tapi pada saat ini baru keluar aslinya gitu. Kalau orang diam juga misalnya Adin, tapi kalau urusan entertain, kalau misalkan ini yang ngoceh gacor, apalagi dibayar. Jelas lebih gacor. Lebih gacor. Dan memang yang sosok Adin ini istilahnya gini ya, dari kita tim Raja Semesta TV ya, itu istilahnya salut luar biasa terhadap beliau. Benar. Tidak mudah di Raja Semesta itu. Tidak mudah itu saya. Luar biasa ini orang kata saya kesabarannya, ketekunannya gitu kan. Karena memang ya itulah kalau di sini itu artinya gimana ya? Gampang-gampang mudah. Gampang-gampang susah. Jadi insya Allah atau mau awan kalau masalah kesabaran saya udah teruji. Udah teruji dari segala sisi lah. Makanya bisa diterima di sini. Barang bisa ngobrol saat ini dengan beliau. Banyak kawan semesta yang sekedar ingin istilahnya melihat beliau atau berbincang pun kan susah. Karena kenapa? Ya belum waktunya. Bukannya tidak bisa sebenarnya ya, tapi belum waktunya. Karena satu hal, Adin tuh datang ke sini nothing tulus, nggak berharap apapun, nggak berharap dapat apapun dari sini, malah pengen memberi sesuatu, gitu. Karena rasa nyaman itu yang Adin dapat di sini, itu. Dan ternyata Awan lebih tahu hati orang gitu. Kebetulan di sini semua orang senang seni, senang musik gitu. Ini nih musik juga sama ini. Kalau saya suka karaoke terus. Boleh nanti kita kolaborasi ya. Ya, bisa. Nah, jadi ngomong-ngomong dari seni gitu ya, mungkin saya lebih ingin bertanya terhadap beliau ya. Siap. Ya, ini mungkin bisa diceritakan sejarah seninya dulu itu. Memang sudah ada dari dulunya, dari zaman yang Semar dagang uyah atau apa gitu. Kan paribahasa ada Bal. Semar bagus dagang uyah dunia can diciptakeun oge ceritakan gitu. Sebenarnya dari dulu di alam kayangan wujud. Wah, ini menarik ini. Kita membahas alam kayangan. Sebelum ke alam dunia ya. Alam dunia betul. Di riwayat dulu. Ada banyak dah. Saya juga nggak tahu sih. Dulu itu kalau dia mah nggak tahu, pura-pura nggak tahu apa-apa. Gitu, dulu itu seni memang ada. Ya, yang pencetus seni itu adalah Dewa Narada. Dewa Narada itu dewa gitar. Dia yang mencetuskan seni. Kenapa dicetuskan seni? Karena Dewa Wisnu pengen dihiasi dengan kenyamanan alunan-alunan. Dengan alunan-alunan nada itu ya. Iya. Terus siapa yang jogetnya? Maaf, yang joget gitu Dewa Siwa. Makanya Dewa Siwa jogetnya kayak gimana kayak ular. Itu arti joget yang sampai alam dunia sekarang itu turun ke para wali.
Sunan Bonang. Pakai apa? Nah, itu Nah, alat-alat gamelan lah, saron gamelan. seperti itu ya. Turun lagi semua ke ahli-ahli seni, ke karun-karun leluhur nyampe ke kita. Nah, itu asal seni. Riwayat itu. Riwayatnya memang nggak ada yang tahu sih. Jas juga nggak tahu. Saya aja baru dengar sekarang. Tapi benar. Dia baru dengar kan ada dia. Iya. Saya aja yang udah lama baru dengar, baru bercerita. Saya juga nggak tahu. Siapa yang tahu? Jadi kita kalau ngobrol sama Awan itu emang harus menelaah dalam Ya, itu. gitu. Oh iya. Awan tuh kadang gaya bahasanya emang kayak gini gitu. Tapi kita mah berpikir keras nih Iya. sebenarnya. Jadi Gitu. dia mah kalau tidak ditanya ya tidak akan memberitahu sebenarnya. Asalnya kita mau ablungkan curangnya hayu gitu. Jadi dituntut harus berpikir cerdas. Dituntut Jenius. berpikir cerdas. Nah, jadi balik lagi ke karya Adin yang alhamdulillah respon di sini menerima banget ya, dan saya pun angkat jempol. Bagus. Kalau ada topi mah sampai pakai topi gitu. Mau angkat Sang Bohlam berat. Jempolnya dua doang nih. Karena susah. Ini memang istilahnya tidak Iya. untuk membuat satu karya itu istilahnya tidak semudah membalikkan telapak tangan, dan kita sangat menghormati, menghargai sekali ya. Betul. Dan memang karyanya bagus sekali. Dari perjalanan itulah beliau istilahnya bisa duduk di sini. Luar Betul. biasa sekali. Iya, Itulah benar. anugerah sang geus dikeum. Di kemana mantap. Orang tenggelam semua. Banyak layang-layang bu ya. Mantap. Oh, sepi ya, sepi. Ya, jadi pengalaman yang Awan cerita itu benar. Betul ya? Pada saat saya di Iya. sini Iya. direndam, udah mulai tenggelam terus ke bawah. Tapi kok saya naik ke atas. Ya, Mana betul, waktu ya. itu. Itu yang jagain pada panik itu. Jadi sebenarnya maaf ya, ini tenggelam itu adalah dulu. Jadi bahasanya zaman dahulu, zaman riwayat lagi nyaman tapi nggak nyaman, itu riwayatnya itu disilokakan tenggelam. Ya, tenggelam itu ini maaf sampai uangnya harus dinolkan dulu. Maaf ya, Iya, betul. dinolkan. Kenapa pada saat tenggelam benar ini sukmanya terbang? Berarti akan menjadi sukses ini. Amin. Luar biasa. Sukses ini. Karena udah terbang itu sukmanya itu. Terbang dan muter gitu. Nah iya, berarti muter jagat itu. Iya, betul. Itu muter jagat ya. Subhanallah. Karena logikanya kan kolam itu kan panjang nih abudinya, Iya. kecil gini kan. Sedangkan lahiriadin kan panjang begitu, Iya. otomatis kalau misalkan muter itu mentok dong. Harusnya Logikanya logika. gitu kan. Kita main Tapi kok logika. muter gitu. Ya itu sukma rasa. Yang muter itu Karena ya. udah waktunya harus bangkit lagi. Sebagai Adin yang dulu Adin yang dulu sampai ya. yang Bukan bangkit dari kubur, bukan ya. Bukan. Takutnya salah ini kawan-kawan. bangkit dari kubur sah. Awan sah. Susah dah itu. Ini Susanto. Jadi maksudnya bangkit dari kehidupan yang terpuruk, Nah, naik tinggi. jadi nyaman lagi. Dan memang itu dibuktikan di sebuah karya itu. Betul. Yang memang istilahnya bukan tiba-tiba, bukan kebetulan. Istilahnya ya memang sudah perjalanan seperti itu ya. Betul. Dan itulah kehidupan itu tidak bisa kita tebak, tapi kita bisa rasakan. Betul lah, Adin? Betul. Betul. Jadi kayak karya yang tercipta juga sebenarnya harapannya nih ya, Ya. harapan ini sih semua orang yang mendengar lagu itu ya itu bisa merasakan Ya. semuanya gitu, ngerasain apa yang Adin tulis itu kan semacam oh ini emang sejarah Itu pasti dirasakan karena ada energi alam semesta. Itu betul. Itu. Wes, tenang. Yang dulu. Jira darusu yo sangyang yo. Ya jadi harapannya seperti itu, mudah-mudahan sih bisa diterima dari semua. Wah, amin. Amin. Pasti diterima itu. Pasti itu karena memang sekilas orang yang pertama mendengar pun saya sendiri yang lebih tertarik itu ke liriknya itu satu makna atau sastra yang luar biasa menurut saya. Ketika orang mempunyai sudut pandang yang luas itu akan mengartikan subhanallah sekali. Iya, betul. Lirik-lirik itu Luar biasa itu. itu yang saya rasakan itu benar, Adin. Boleh tahu nih Abdi lirik yang bagian yang mana yang Abdi Ya. paling suka? Yang sebelum dunia diciptakan itu Oh. cahaya itu. Nah itu Yang lirik awal berarti ya? lirik awal itu dari awalnya saja luar biasa kata saya ini akan boom
meledak. Betul. Tembok luar meledak biasa. itu. Dan Kalau lirik itu yang tercipta dari titik cahaya Nah, gitu kan itu. ya, sebelum Jakarta Raya itu sebenarnya arti dari Nur Muhammad sendiri Iya, sih sebenarnya. Betul. Iya kan ayah, jadi Betul. Nur Muhammad itu udah ada cahaya kan? Betul. Cahaya. Sebelum diciptakannya semua dunia, belum diciptakan apapun yang belum diciptakan Nur Muhammad, cahaya terpuji, pinuji. dan Udah diciptakan Nur Muhammad, baru diciptakan malaikat. ya. Baru diciptakannya apa namanya, jurig demi itu orang mah. Setan. Atau iblis. Padang. Nur Muhammad dulu. Makanya Nur Muhammad itu sebenarnya sumber energi. Betul. Dari energi alam semesta. Iya. Nah, pas kita di Islam Kanjeng Rasul, Kanjeng Nabi Muhammad, ya subhanallah di situ. Keimanannya, ujiannya, subhanallah. Dan setiap orang itu ada ya. Ada. Itu setiap orang. Cahaya setiap orang itu ada Nur Muhammad. Tapi bagaimana cara membangunkan Nur Muhammad? Itu yang sulit. Mas. Sulit itu. Mengaktifkan cakra Nah. sepuluh tok mah. Nah, itu. Iya. Makanya mungkin waktu itu Adin yang ketarik itu kali ya. Ya, Itu bagus juga. Jadi Alhamdulillah. lebih ditarik oleh satu energi yang memang beliau miliki itu, dan subhanallah sekali sampai perjalanan hari ini banyak, wah pokoknya mah Adin luar biasa, pokoknya raja semesta mah. Ya, jadi balik lagi ke karya lirik ya maksudnya. Jadi buat semua kawan semesta, terutama yang subscribernya Raja Semesta TV, kru Raja Semesta TV ya, Betul. boleh. Itu sebenarnya udah masuk ke digital store udah, sih, lagu udah. itu. Jadi Udah bisa bisa didownload. Bisa didengar udah di bisa di-download. YouTube, Spotify yang lain juga ada, itu bisa semuanya. Nah, itu lirik boleh diperhatikan deh dari awal sampai akhir. Itu benar-benar ditelaah, benar-benar dipelajari. Itu luas maknanya Iya. sebenarnya. Oh, itu. Rangkuman sejarah yang benar-benar dari zaman dulu sampai sekarang. Nah, balik lagi ke penafsiran, ke seni, penafsiran seni. Setiap orang kan pasti beda-beda ya, atau betul, yang betul. Adin sendiri juga sebagai penciptanya lagu itu nggak menutup kemungkinan pola pikir orang tuh pasti macam-macam. Ya. Kayak semacam gini, ibaratnya kayak gini. Orang ngelihat gumpalan awan di langit nih, gitu kan. Nah, persepsi orang tuh ngeliat itu, Ya. ih bentuknya kayak ini. Ya. Yang si B, ih bentuknya Ya. kayak ini, kayak ini. Jadi Nah, masing-masing punya pandangan. punya pandangan sendiri, persepsi masing-masing, silahkan itu hak gitu hak mereka. Tapi di satu sisi sebagai Adin yang menciptakan lirik itu, sejarahnya seperti yang tadi, gitu, yang udah kita bahas. Iya. Dari awal Betul. tadi ya. Gitu. Dari awal, betul. Tapi kembalikan lagi ke Kalian. penonton semua, semua. penikmat musik semua, Betul. gitu. Karena di satu sisi terciptanya karya ini juga untuk ibaratnya satu kebutuhan di Raja Semesta TV, gitu. Artinya memang sudah seharusnya Raja Semesta TV menurut Adin tuh, naik Ya. dari segala sisi pokoknya. Betul. Betul. Sesuai nama. Sesuai nama ya. Menurut Adit sih begitu. Ya, makanya mungkin dulu, aduh pengen banget nih karya bisa ini ya, maksudnya gimana caranya. Tapi memang di satu sisi ya jalani prosesnya gitu. Di situ. Jadi dengan ada satu karya itu, jadi kita pun istilahnya Raja Semesta TV itu bukan berpaku dengan paruku yang dulu. Wah, ada yang namanya Raja Semesta gitu kan mencakup semua aspek sebenarnya gitu. Dan memang orang-orangnya ada di bidangnya masing-masing Nah, sebenarnya betul, gitu, betul. Adin. Ya itulah, jadi tidak melulu parukuyan lain. Jadi memang sebenarnya awal pati-pati sehu besar kita menciptakan satu nama itu, dan memang asal muasal nama itu banyak yang pro kontra ya. Iya. Ketika pertama kali muncul, Betul, wah istilahnya netizen anu budiman malah paling maha benar. Sudah luar biasa komentar-komentarnya. Pada akhirnya kan pembuktian dari perjalanan itu. Nah, itu. Pembuktian perjalanan itu yang memang lambat laun setiap Mengerti orang mereka. mengerti. Banyak hal-hal atau banyak kajian-kajian yang memang tidak didapatkan di channel-channel lain ataupun edukasi-edukasi lain. Tapi dengan adanya Raja Semesta TV, di video-videonya itu banyak sekali mengajarkan arti sebuah kehidupan. Bagaimana ketika kita diciptakan, bagaimana kita dilahirkan, bagaimana kita setelah meninggal, kemana kita akan pergi. Luar biasa sekali itu. Betul. Dan Jadi emang benar atau menurut pandangan Adin sendiri gimana coba? jadi setelah Adin sering di sini ya maksudnya ya, apalagi stay di sini nanti gitu. Ya, iya, Diminta pasti. sama Wah, luar biasa sekali. Harus. Masya Allah. penghuni tetap. Alhamdulillah gitu. Satu lagi ada Pak Dodo. Pak Dodo. Nah, jadi
banyak pelajaran yang didapat gitu, kayak semacam di sini tuh Adin sendiri bisa belajar tentang arti kehidupan, makna kehidupan, terus tujuan kehidupan. Bahkan selain belajar kehidupan, di sini juga bisa Adin ambil atau pelajari setelah kehidupan. Nah, itu yang paling penting sih menurut Adin sendiri gitu. Oh, ternyata setelah kehidupan tuh ada ini. Nah, itu dengan sendirinya juga dapat sendiri gitu. Iya. Kasarnya masuk ke sendiri kayak gini. Setelah di sini ya. Setelah di sini. Jadi bener-bener ya menurut Adin sih dengan adanya Adin di sini tuh suatu bab hidup baru Adin gitu. Bahwa yang dulunya mungkin kelam ya, terus terlalu bebas, terus terlalu semaunya gitu ibaratnya. Sakarep dewek lah. Jadi sekarang terbalik nih, dunia terbalik gitu ibaratnya, bener-bener ngerasain jadi emang kehidupan tuh begini ya, kayak gini. Ya alhamdulillah gitu maksudnya. Di satu sisi udah mulai coba memperbaiki diri gitu. Kayak semacam sebenarnya kalau udah ngelihat video klip yang udah tayang ya, itu alur cerita dari video klip itu adalah alur kehidupan pribadi Adin sendiri sebenarnya gitu. Jadi di satu sisi gelap zaman dulu itu yang di entertain itu sempat kehilangan arah gitu karena saking bebasnya, saking bisa mendapatkan sesuatu dengan gampangnya, materi segala sumber cukup-cukupan gitu, ibaratnya kehidupan yang layak, enak, nyaman. Nah, tapi di satu sisi Adin lupa gitu kan. Nah, gitu akhirnya ya harus seperti itu, jalanin dengan ikhlas, proses hidup Adin harus kayak gini. Dan ternyata dinolkan lagi kata Awan. Bener-bener nol, balik lagi ke nol rata. Itu luar Balik ke biasa nol, kalau udah dinolkan itu, aduh. Saya apa pokoknya kalau udah dinolkan, aduh. Ini kan Semua Raja sama TV mengalami itu. Mengalami itu. Iya, semua. Tidak mudah, tapi bisa pada akhirnya. Pokoknya penghuni Raja Semesta menolakkan. tapi dengan begitu Adin ketarik ke sini karena Justru itu ketika kita berada di satu titik terendah kita lah, istilahnya saya sendiri, pengalaman saya sendiri, sosok beliau lah yang menjadi satu penerang atau pencerah untuk betul untuk hidup saya ketika saya benar-benar tuan gitu kan, benar dihabiskan itu dari yang memang wah luar biasa sekali. Kamu kan Istilahnya seperti Adi, kurang lebihnya kayak gitu. Tapi kami akan kolor-kolor. Aduh, kayaknya udah mulai melemah nih semuanya. Warga Semesta. Kayak anak kurang gede, dia namanya makin penting makin lemah ya. Ntar ada nasi kuning. siap banget. Lembur malam. Ya, jadi dari sepenggal kisah, sepenggal karya dari Adin tadi sudah menceritakan asal muasal dari sampai terbentuknya satu karya itu ya. Dan subhanallah sekali pandangan Awawan sendiri terhadap karya beliau dan beliau seperti apa Awawan? Ya, kalau sama sedikit sih. Luar biasa. Luar biasa. Subhanallah sekali. Jadi ini makin malam apa makin ngantuk gitu ya. Kalau boleh nanya nih, penilaian Awan terhadap sosok Adin sendiri nih, diri Adin itu yang Awan tahu aja deh gimana gitu. Karena kan selama ini kan Adin banyak diem gitu kan, orangnya diem, gak banyak ngoceh, gak banyak ngomong. Ya sebenarnya sih pandangan itu kan pertama kan saya bilangnya itu dari keterpurukan kan. Pertama kan nyaman saya bilang itu karena ya hilang arah, jadi keterpurukan. Cuman memang sih datang ke sini Adin bukan tiba-tiba pengen ke sini, ada sambung rasa. Ada sambung rasa. Kalau ditarik riwayat ya. Iya, alam leluhur daerah Banten, namanya Sultan Hasanuddin. Nah itu ada teh sini, Sultan Bonang juga ada ini, karena alis ini juga nyambung sebenarnya. Ntar suatu kita buktikan. Ternyata bisa dibuktikan itu Adin ya. Ya pasti ada keterikatan, keterkaitan. Jadi mau ujung-ujung datang ke sebenarnya mah, lamun jelema geus ngarti ieu na mah gitu. Bener. Jadi kalau ujung-ujung datang ke dia sebenarnya mah dari rangkaian cerita itu mah hanya jalan pelantara. Jalan pelantara itu. Jalan pelantara. Cuma ada yang hanya singgah, ada yang menetap. Menetap. Kalau menetap berarti saudara dulu. Nah, itu.
Kok karena disuruh menetap? Ya memudahkan. Enggak, jadi mal mati-mati ku ati tambah datang. Dalam dicaritakeun ieu mal nepi ka isu. Jadi nanti yang nyari-nyari Adin daerah sana udah nggak ada. Di sini doanya Di sini. Ada di mana? RSTP. Jadi ada satu pengalaman kemarin sih ya, maksudnya. Ketika lagu itu udah jadi, terus semua udah jadi musik apapun, itu kita Adin tuh sedikit kebingungan untuk garap video klip. Nah ini luar biasa nih ceritanya. Sekarang aku sedikit ya di sini. Iya, gimana? Jadi pada saat ini lagu udah jadi, ternyata ya gitu. Tujuan kita kan emang buat video klip waktu itu. Cuman terbentur sama dana waktu itu Adin kan gitu kan. Nah, Adin coba nih ngontek-ngontek orang-orang yang produser dulu gitu kan, teman-teman sponsor dulu, IO kayak gitu-gitu. Responnya luar biasa sama lagu itu. Pengen memproduksi, pengen masuk ke label mereka, pengen pokoknya share sama mereka gitu ibaratnya. Nah, Ibarat tamat beda gula di Gunung Sisilung gitu jadi natanya. tapi kata Adin gini, ini lagu udah punya orang. Emang saya ciptakan tapi untuk orang dan udah jadi hak orang gitu. Buat siapa sih? Raja Semesta. Wah, kaget semua. Itu satu keteguhan Adin. Begitu banyak yang menggoda dengan iming-iming materi, tapi Adin itu karena yang nothing tulus tadi itu karena memang udah niat ini buat Raja Semesta. Betul. Lu enak aja gitu. Gua tidak akan tergoda dengan silaunya itu kan. Iya dan nilainya nggak kecil. Iya, saya merasa percaya itu. 100 lebih itu. Iya benar. Dan Adin itu kuat gitu istilahnya. Makanya salah satu kawan semesta atau jadi keluarga itu karena ya itu keteguhan kekuatan kesabaran itu. Karena orang meyakini Raja Semesta dengan dipromotori oleh beliau, sosok guru besar kita yang subhanallah sekali dan terasa manfaatnya pun oleh Adin pasti. Satu juga Adin tuh orangnya suka tantangan sebenarnya. Diem kalau ditantang, wah sikat. Wah, bagus itu. Pada dong. Enggak ngelamun sekarang. Enggak ngelamun. Langsung cepet aja. Tapi mah pelahak-pelahok. Jadi kayak gitu sih flashback ke belakang dengan kepribadian Adin yang introvert, yang dingin, diam, terus nggak banyak ngomong lah ibaratnya. Tapi satu sisi alhamdulillahnya tuh ngerti gitu tentang hati Adin, walaupun diemnya Adin aja tahu gitu maksudnya. Kalau beliau mah udah diomong. Petak sok lo manu datang mah ama lebih mengetahui. Kadang naon. Tapi kalau kita udah bener-bener hati kita udah ini ya, maksudnya udah bisa ngerasain gitu ya. Oh iya benar. Itu balik lagi ke orang masing-masing sih ya, itu gitu. ke individunya masing-masing. Iya. Kita pun tidak bisa istilahnya menyamakan satu dengan yang lainnya. Betul. Karena masing-masing ya itu mempunyai karakter dan ada yang memang ya itulah di Raja Semesta ada yang begitu lama susah banget Adin ketemu AA. Ya. Itu ya. Dulu itu, ketika kita istilahnya apa kalau sekarang kan alhamdulillah ya udah berkembang gitu kan dari tempat aja dulu kita waktu tempat istilahnya ini aja sampai seminggu dia nggak ketemu Adin. Giliran datang orang Kalimantan jauh-jauh cobanya. Dia ketemu eta di Raja Semesta. Bener. Balik lagi ke pribadinya masing-masing. Betul, tujuan mereka datang ke sini untuk apa gitu kan. Ketika mereka kuat diuji dengan seperti itu, mereka pasti akan bertemu dengan Allah. Betul. Itu yang luar biasanya. Tapi dak memang itu disetting. Oke dah. Ente. Aduh, setting-setting kalau di sini Jangan apa? disetting. Makanya suka bingung kalau pengen disetting teh susah kalau nggak capruk. Bener. Itu bisanya. Jelas berjalan dengan apa adanya. Kayak gini Itu yang adanya. penting ya inilah kayak gini jalurnya gitu kan. Gitu. Yang terutama yang penting kan kita bermanfaat bagi Saya terbukti sama karya aja yang Adin jalani sendiri. Mau di setting vokal dengan mic bagus pun katanya rusak micnya. Pakai mic yang biasa, ya jalan aja. Hasilnya kayak gitu. Makanya kalau dikejar ke logika, kalau bersama beliau wah tidak masuk logika gimana pun. Kata Pak Ari bubuk. Kata Pak Ari mah logika harus bubuk gitu. Kasih lagu buat ke Raja Semesta siapa? Jadi ya benar. Sampai bingung. Insya Allah katanya mau dikasih lagu.
Jadi ada Gimana itu, gimana? ada satu produser nih minta lagu itu, benar-benar minta dia. Dengan budget yang wow. Nah, Mau dimasukin ke satu manajemen penyanyi Iya. besar lah Iya. ya. Ya saya tahu sih kemarin bocorannya. Kan luar itu yang saya salut luas. Dia yang menginginkan gak dikasih gitu. Iya. Gila ini orang. Iya. Terus dia penasaran kan, ini sebenarnya lu buat siapa sih lagu gitu kan? Kok kekeh banget sih buat tawar segini juga lu nggak ngasih? Buat Raja Semesta. Allah. Jadi lu ngasih lagu buat Allah kata gitu. Bukan masalah lagu kata gitu kan. Wah itu kocak tuh. Aduh, salah kan nih ngejelasinnya. Jadi gini. Ya, Perhatian nih Kak, saya jadi ingat ke dukun. Ya anak Tuhan. Benar. Jadi kata dia, lu mau ngasih lagu ke Allah kata gitu. Bukan gitu. Raja Semesta itu artinya luas. Bukan Raja Semesta itu bukan hanya sang pencipta, artinya bukan. Segala sesuatu yang ada di semesta ini bisa jadi raja sebenarnya. Dengan posisinya masing-masing. Betul. Nih, contoh kecil deh gitu. Orang tua kan ada di semesta nih. Di semesta alam semesta kita. Kita bisa menganggap mereka raja. Betul. Betul kan? Betul. Itu filosofi pemikiran dari orang lain. Dari kita sendiri. Apalagi orang lain silakan bebas. Karena Adin sendiri mengartikan Raja Semesta itu luas. Bukan cuma hubungan dengan hal dunia. Ya, kan? betul. Hablum minanas juga dapat. Ya, Itu. betul. Cuman gimana kita memposisikannya. Kan gitu. Ada sudut pandangnya lagi sebenarnya. Betul. Betul. Kayak gitu. Jadi pada saat penawaran kemarin itu kaget dia. Dijelasin lah. Jadi Raja Semesta terus ada channel nih di YouTube gini. Itu sebenarnya lebih ke arah pengobatan awalnya. Cuman sekarang ke entertain lagi, lebih luas lagi katanya gitu. Makanya nih ada lagu ini. Oh, gitu enak juga tuh katanya dapat lagu dari lu kata gitu. Dia bilang gitu. Udah jangan dibahas. Ini mau bantu kan nih sponsornya. Udah deh, gue siap deh. Nah, itu keluar tuh dia. Buat bantu biayain video klip. Ya, alhamdulillah. Jadi sekalian promosi juga kalau mau download di mana itu Adin? Bisa di semua legal store ya. Legal Jadi store. kayak semua digital store tuh kayak semacam Joox, terus Spotify, Deezer, lain-lain juga ada. Nanti pokoknya kita share juga di setiap video YouTube-nya Raja Semesta TV. Mungkin kita kasih cuplikan sedikit klip itu sama pengumuman itu bisa download di mana aja. Gitu, di legal store mana aja. Jadi biar nggak susah nih kawan semesta mencarinya Ya, gitu kan. betul. Pasti saya yakin pun kawan semesta yang selalu menonton video-videonya ya kan akan memang ada satu tarikan energi ketika mendengarkan Iya, lagu itu yakin. sebenarnya. Gitu. Sama ini satu lagi atau mau juga nih. Jadi ketika kawan semesta mendownload atau mendengar lagu itu di legal store, di digital store, itu hasil itu kita full untuk ke Raja Semesta perkembangannya lagi semuanya. Untuk kemajuan Raja Semesta lagi ke depannya. Itu bukan semata-mata buat kayak sebagai Adin pencipta enggak lagi Adin. Kita coba untuk mengembangkan memajukan lagi channel ini bareng-bareng. Mana tepuk tangannya? Podcast Semesta. Saya. Udah mulai ngantuk nih. Paling gitu sih Ya, cerita jadi- singkat tentang Adin dari orang yang pendiam, introvert, tapi mempelajari semua yang ada di sini, terus pengen ngasih sesuatu ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan saya bisa bilang beliau adalah salah satu kawan semesta yang paling sangat beruntung. Betul, Ya, betul. Saya Betul. curi jempol, ada rekan kacang yang bola lama berat gitu. tidak semua orang mempunyai kesempatan itu gitu. Betul. Jadi Adin datang itu di waktu yang tepat, bukan di waktu yang cepat. Betul. Itu luar biasa sekali dan memang semua yang ada di sini alhamdulillahnya menganggap Pak Adi saat ini sudah sebagai saudara ya. Iya, Sudah sebagai saudara gitu kan. Bukan hanya memang semata-mata karena karyanya, bukan. Karena ya tadi yang kalau diceritakan riwayat belakang itu ya memang ada satu keterikatan antara Adi dengan Raja Semesta yang ada Betul. di sini. Sebenarnya ke sana. Pada suatu saat Nah, dibuktikan. kita nanti akan buktikan karena seininya kita gini aja bermain logika ya. Terkadang kita ketemu orang belum ketemu tapi kok gua udah pernah melihat orang itu. Pernah di mana? Nah, Iya. ternyata ketika
dengan berjalannya Raja Semesta saya pun tahu ternyata gini, ternyata gini. Dan itu hal yang menurut kita saat ini tidak aneh gitu. Karena tidak semata-mata datang ke sini berobat atau jadi apa, karena memang di masa lampau pernah ada tali rasa itu ya. Itu yang membuat di dunia kita saat ini itu dipertemukan kembali dengan fisik, dengan zaman era yang berbeda sebenarnya, tapi rasa tetap sama. Seperti rasa mantan meren Adin. Saya udah move on. Aduh, keceplosan euy. Keceplosan urang. Gak apa mau, kan dulu udah pernah ngerasain. Dan itu menjadi batu kerikil yang membuat kita membuat fondasi yang lebih kuat ya. Masalah-masalah yang kita hadapi ketika kita memang berpikir menyikapinya dengan dewasa, ternyata subhanallah sekali hal saat ini yang kita dapat tidak terduga itu. Karena seseorang akan merasa istilahnya mengakui kehadiran Tuhan, kehadiran Allah di saat kita drop dan apa. Dan disitulah memang orang-orang yang mensupport kita, terkadang kawan kita banyak tapi ketika kita di bawah jarang. Bahasa nama kalangkang oge areueuh bukan. Berawun Jarang tahu kalangkang oge bukan. Tapi ketika kita di gitu, atas, ya, jadi luar biasa sekali podcast hari ini. Atau pembicaraan singkat apa tadi ya Sisi kawan semesta. Jadi perdana podcast sudah lama kita terakhir podcast tahun kemarin ya. Dan karena memang kesibukan itu yang memang istilahnya kita agak diabaikan lagi gitu. Karena dulu kita mengulik sisi awawan aja gitu, dari mediator hanya untuk memperkenalkan, dan memang untuk kedepannya nanti bakal banyak cerita-cerita yang menarik. Entah itu dari para kawan semesta yang beruntung diundang ke sini seperti beliau. Subhanallah sekali Adin. Jadi saya sekarang bukan ngerasa ini lagi, bukan ngerasa kawan semesta, bukan ya, tapi keluarga semesta. Keluarga semesta. Keluarga semesta. Seperti Pak Dodo, aduh mancing gue Pak Dodo. Keluarga semesta. Seperti Pak Dadang, Jadi dari rangkaian itu mudah-mudahan kedepannya istilahnya banyak penyajian dari Raja Semesta yang memang bermanfaat dan berguna buat Insya Allah para penontonnya sendiri ataupun bagi orang-orang yang memang memerlukan pertolongan kita ya, terutama seperti itu. Jadi mungkin naon deui ayeuna. Iya. Jadi kalau misalkan naon deui ayeuna langkah ke depan gitu. Jadi rencana-rencana perkembangan Raja Semesta ini lebih dititik beratkan ke arah entertainnya jalan semuanya. Terus pengembangan dari sisi misinya itu dikembangkan lagi. Tujuan kedepannya sebenarnya di awal tuh apa, kita perkuat lagi ke arah sana. Nah di situ baru sambil berjalan nih ada penyeleksian juga sih sebenarnya. Penyeleksiannya artinya bukan seleksi dari SDM ya, bukan. Jadi mana memang yang pantas untuk dijalani di Raja Semesta TV gitu. Jadi konten seperti apa yang bakal dijalani Raja Semesta TV. Seperti itu sih ke arah sana. Makanya kan ke depan kemarin kita sudah berencana buat schedule ya dari Pak Hari, promotornya, dia yang men-schedulekan semua apa yang akan kita garap ke depannya, apa yang akan kita suguhkan ke depannya. Mudah-mudahan itu bermanfaat buat kawan semesta. Mungkin ini satu kata dari Awan, tapi kudu panjang sih. Ulah sok satu kata wae luar biasa, ngos. Itu kawan semesta itu sebenarnya nungguan Awan. Penasaran. Luar biasa. Dari sisinya. Aduh, kata-kata apa nih? Tapi Awan ini loh, Adin tuh seneng banget tadi pada saat dia minta print itu dong lirik lagu. Awan nyanyi loh. Ntar nyanyi tenang, kita bareng-bareng. Suatu saat nyanyi, kolaborasi. Pokoknya subhanallah sekali. Mudah-mudahan kita doakan di yang kawan semesta di rumah yang menonton pun pada sehat-sehat, bahagia, panjang umurnya, luas rezekinya. Betul. Ini Awan belum ngomong. Iya, akhirnya langsung penutup. Takutnya luar biasa dong gitu.
Karena banyak yang nge-DM. Wawan itu ngobrolnya jangan atuh. Ya sekarang gini kita. Ngomong dikit ya. Dah, banyak Dikit aja ngomong. aja. Panjang ini kita. Banyak kan Oh, kita. siap, Ini permintaan kawan semesta ini. Oke. Untuk kawan semesta yang melihat apa namanya ini podcast apa? Ya, podcast. Podcast ini mudah-mudahan pada saat mendengarkan harus bisa meresapi apa makna dari podcast ini. Karena podcast ini maknanya luas. Ya, kenapa? Dari keterpurukan jadi kesuksesan. Nah, dan saya doain kepada yang mendengarkan semua menjadi sukses lahir dan batin. Semuanya yang mendengarkan maupun di apa namanya? Di apa? Ini video apa namanya? Ini namanya apa ini? YouTube. Di YouTube atau di kamera, semuanya yang mendengarkan podcast ini mendapatkan kebahagiaan lahir dan batin, dijaga sama Allah, rezekinya dibuka di langit dan di bumi. Amin. Semuanya dilancarkan. Amin. Yang tidak dilancarkan di backup. Amin. Rabbana dalam nampusana wa ilam takfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa warjuqna tiba wa arinal batila warjuqna tinaba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati wa salamun alhamdulillah. Allahu akbar. Allahu wal wujudullah. Terima kasih. Tuh, Wawan panjang banget. Daru. Apa? Nah, Itu mah kedukun langsung. Pura. bagus. Jadi tadi mah Wawan ada panjang ya. Kan Doa disuruh Allah. panjang. Bener ini. Jarang-jarang kan awal. Jarang-jarang. Nah, mungkin dari Adin nih. Nah, Dari Adin. Ya, Ya ini kalau Adin sendiri sih pertama sih ngucapin dulu sama Allah Subhanahu wa taala Ya. sampai sekarang masih bisa berdiri berjalan, dituntun sama leluhur entah siapa atau cahaya siapa gitu sampai ke di sini. Satu penghargaan dari diri Adin sendiri Iya. bisa kenal Wawan yang Adin kagumi, Matomo, keluarga dari semesta, Haris, semua Iya. Haris, terus Kang Aci. kalau malah disebutan di semua Malila. Jadi bener. Pak Dodo paling sebut. Jadi satu sisi emang ngerasain apa ya? Terima kasih banyak yang sedalam-dalamnya Adin ucapin sampai diterima di sini pun gitu. Entah keterikatan dan keterkaitan apapun itu namanya yang jelas Adin ngerasa nyaman. Dan insya Allah semaksimal mungkin ke depannya Adin coba bantu buat ngembangin di Iya. sini. Amin. Amin. Pokoknya luar biasa sok Wawan. Ini mah luar biasa teh. Orang ngomong luar biasa. Jadi mudah-mudahan kawan semesta dimanapun berada yang menonton video-video kita selalu diambil manfaat-manfaatnya ya. Betul. Edukasinya untuk jadi manusia lebih baik lagi, belajar lebih baik lagi karena sesungguhnya ya manusia memang ciptakan untuk belajar. Betul. Tidak ada yang sempurna, tapi Benar. kita mau belajar, memperbaiki untuk hari ini, esok dan seterusnya. Betul. Tetap halus terhadap sesama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast semesta. Salam halus, salam kaya, salam dulu.